janji-Mu Tuhan. Janji-Mu buat hidup kami ya dan amin. Tidak pernah Engkau ingkari janji-Mu buat hidup kami. Kami percaya dan kami taat untuk tetap percaya akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin buat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Imamat pasal yang keempat. Kita baca sama-sama pasal 4 ayat 27-28. Jikalau seseorang dari rakyat jelata berdosa dengan tidak sengaja, dengan melanggar salah satu dari perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar, sehingga ia bersalah, maka apabila dosa yang diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa korban, yaitu kambing betina yang tidak bercela, sebagai korban karena dosa yang diperbuatnya itu. Saudara, kembali di Imamat, kita belajar beberapa aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di pasal ini menunjukkan bahwa bahkan dosa yang tidak sengaja tanpa sadar pun diperhitungkan oleh Tuhan.
Karena apa? Karena Tuhan sebenarnya ingin bahwa kita semua, saya dan saudara, hidup dengan penuh kesadaran terhadap standarnya. Saudara, 1,5 tahun yang lalu, saya mengendarai mobil di persimpangan di Taman Anggrek. Karena buru-buru, tanpa sadar, saya melanggar jalur. Dan ada polisi dan saya dipanggil, saya ditanya, kenapa Bapak melanggar? Saya ngomong, Pak, saya nggak tahu. Saya terburu-buru dan saya benar-benar tidak tahu, Pak. Sekalipun demikian, polisi tetap berkata, ya, Bapak tetap saya tilang. Saudara, contoh ini menunjukkan bahwa sekalipun kita melakukan dosa yang tidak disengaja, tanpa sadar, tetap ada konsekuensinya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini itu mengajarkan kita setidaknya untuk 2 hal. Yang pertama adalah Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan penuh kesadaran. Seringkali kita hidup dengan secara otomatis, apalagi dalam keadaan hari ini ya, penuh tekanan, terburu-buru, kemacetan, sehingga tanpa sadar, keputusan, sikap, perkataan kita seringkali bisa melukai sesama, atau bahkan melukai Tuhan. Dan itu kita tanpa sengaja. Nah, karena itu firman-Nya pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan ingin kita hidup dengan penuh kewaspadaan, menjaga hati kita, dan selalu terbuka untuk kita diingatkan, kita ditegur. Sekalipun perbuatan yang tidak sengaja pun itu bisa melukai sesama. Dan seringkali orang-orang terdekat dengan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, rekan sepelayanan kita, Tuhan menginginkan kita terus hidup dengan penuh kewaspadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga mengajarkan bahwa ketaatan bukan hanya segala formalitas. Ketaatan adalah sikap hati. Kita taat, sekalipun itu hal kecil, tetap kita akan di imamat kita lihat ya, sekalipun umat yang tidak sengaja, Tuhan tetap meminta ada korban bakaran, ada korban binatang yang dipersembahkan. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mereka menghormati Tuhan. Dalam konteks kita hari ini juga demikian. Mungkin hal-hal sepele, saya mungkin dengan perkataan saya tanpa saya sengaja, saya melukai hati istri saya atau anak-anak saya. Nah, Tuhan ingin apa? Kita datang, kita mengakui itu, dosa kecil gak boleh dibiarin. Apapun itu tetap harus ada penanganan. Kita ingin datang pada Tuhan, kita ingin datang pada saudara kita, adik kita, anak kita, pasangan kita, untuk memohon maaf. Karena itu yang Tuhan inginkan, ada penanganan, ada pengampunan yang Tuhan janjikan. Sama seperti di imamat, ada korban bakaran. Hari ini Tuhan juga ada. Kita datang pada Tuhan, datang pada sesama, pada pasangan kita, untuk ditanganin. Ada pengampunan yang Tuhan janjikan di sini. Saudara yang diberkati Tuhan, kita hidup di era perjanjian baru ini sungguh bersyukur. Karena kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran. Tapi Tuhan Yesus Kristus di perjanjian baru telah menjadi korban yang menebus semua dosa dan kesalahan kita, saudara. Yang dibutuhkan kita pada hari ini adalah mempersembahkan hati yang bertobat dan hidup yang selalu diperbaharui. Ini adalah firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita semua bahwa kita harus datang pada Tuhan, membawa korban bahkan, tapi bukan korban binatang, tetapi hati yang benar-benar bertobat, hati yang doa yang selalu memohon kepekaan rohani pada Tuhan, agar kita senantiasa diingatkan, agar kita mau mengevaluasi diri kita, hidup yang senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus, pembaharuan akal budi kita. Ini yang Tuhan inginkan pada kita di firman-Nya pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, tapi Engkau juga Allah yang kasih setiamu tidak mengenal batas, Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu pada kami semua, Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami semua, Tuhan, bahwa seringkali kami tanpa sengaja berbuat dosa dan kesalahan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati yang sungguh bertobat Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya Tuhan, kami sanggup memperbaharui hidup kami. Hidup yang senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berkati kami semua yang pagi hari mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh dapat kekuatan yang datang daripada Engkau sendiri, agar hidup kami menjadi hidup yang penuh kemenangan, hidup yang diberkati Tuhan, dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam satu nama
Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, sampai bertemu di Raise Up berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Imamat 4. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dihususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua, buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dihususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya, jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dihususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, Allahnya, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela.
Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan.